Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kalian bisa bertemu dengan Ibu lagi dalam pelajaran prakarya. Pelajaran Ibu Bina ya. Ada yang belum hafal sama Ibu Bina? Wah, pasti semuanya sudah hafal. Meskipun sudah lama tidak bertemu ya. Untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian semua bisa mengemukakan pendapat tentang keragaman produk pangan setengah jadi yang diolah dari serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Kemudian mengidentifikasi jenis, manfaat dan teknik pengolahan serta memahami apa itu pengertian produk pangan setengah jadi. Kemudian diharapkan kalian bisa merancang pembuatan produk olahan setengah jadi dari kacang-kacangan, umbi-umbian, dan serealia. Kemudian membuat, menguji, dan mempresentasikan hasil pengolahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai tadi, ada topik-topik pembelajaran yang harus kita sampaikan atau yang harus kita pelajari. Yang pertama, pengertian bahan pangan setengah jadi. Yang kedua, jenis olahan pangan setengah jadi. Kemudian yang ketiga, manfaat olahan pangan setengah jadi. Yang keempat, metode pengolahan. Dan yang terakhir adalah tahapan pengolahan. Nah, untuk yang pertama tadi yang harus kita pelajari adalah tentang pengertian olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Siapa yang sudah tahu apa itu pengertian olahan pangan setengah jadi? Oh iya, silahkan. Jadi bahan pangan setengah jadi itu apa? Baiklah, Ibu sampaikan ya secara sederhana. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang setelah diolah dengan proses pengawetan dan memerlukan proses pengolahan selanjutnya sebelum dikonsumsi. Di pasaran banyak kita temui bahan pangan setengah jadi yang terbuat dari bahan serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Misalnya, ada mie, ada kerupuk, ada tempe, ada tahu. Kemudian yang suka kalian makan tuh kalau pas musim hujan ada rangginang, ada banyak yang lainnya yang bisa kalian temui di pasaran. Ada beberapa hal yang membuat bahan pangan setengah jadi ini memiliki banyak kelebihan atau keuntungan. Ya, di antaranya adalah waktu simpan yang jadi lebih lama atau lebih panjang, kemudian dapat dibuat beberapa variasi bentuk yang lebih menarik, cita rasanya menjadi semakin tinggi dan diminati oleh masyarakat pada umumnya, lebih mudah diolah dan dicampur dengan bahan makanan lain, kemudian menjadi bahan pangan yang fleksibel, yang terakhir aman dalam distribusi. Anak-anakku, untuk menghasilkan bahan olahan setengah jadi ini diperlukan metode-metode pengolahan yang berupa teknik pengawetan. Misalnya ada pembekuan, ada pengeringan, sterilisasi, pengasapan, penggaraman, perebusan, dan fermentasi. Untuk garis besarnya, tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi ini sangat sederhana atau sangat simpel. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan, yang ketiganya tahap pengemasan. Ya, tadi Ibu sudah terangkan tentang materi bahan pangan olahan setengah jadi dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang Ibu sudah jelaskan dengan sederhana secara singkat. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku prakarya kelas 8. Nah, untuk tugas berikutnya yaitu kalian harus mempraktekkan salah satu bahan pangan olahan setengah jadi dari serealia. Yang Ibu tugaskan, kalian silahkan membuat proses pembuatan rangginang. Kalau di Jawa Barat namanya rangginang. Ya, kalian boleh pilih mau pakai ketan hitam, mau pakai ketan putih, silahkan. Di sini Ibu bagikan langkah-langkah pembuatannya. Silahkan kalian pelajari, kemudian kalian praktekkan hasilnya dalam bentuk video atau foto-foto proses pengolahannya dan kalian kirim ke Ibu.
Baiklah, terima kasih kalian sudah menyimak seluruh materi pelajaran hari ini. Ibu tunggu tugasnya, pembuatan video langkah-langkah pembuatan olahan setengah jadi berupa rangginang. Ditunggu sampai minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.